Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa la yu'alu wa alihi ma'lumin fatim barakatin fid dini wa dunya wal akhirah wa fatihah bil kitab wa syarah nafa'ana Allah bihim bi'ulumihim lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata 'alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi husnil khatimah ma'al lutfi wal 'afiyah salahil 'aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika mansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal wa yajibu lillahi ta'ala al-qidamu wa yastakhilu alaihi ta'ala zidduhu wa huwa al-hudus. Wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala bersifat qidam. Mustahil bagi Allah kebalikan dari qidam, yaitu hudus. Sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian menjadi ada, itu namanya hudus. Ini ada yang nanya, orang mau kenal Tuhan, bagaimana bisa kenalnya? Bagaimana bisa dipastikan sifat-sifat ini sifatnya Tuhan? Bisa dipastikan dari arah kebalikannya ini. Kalau Tuhan nggak punya sifat ini, dia akan punya sifat sebaliknya. Kalau dia punya sifat sebaliknya, berarti dia makhluk, dia baru, dia sama kayak kita. Makanya wajib dia bersifat dengan semua sifat-sifat tersebut, gitu loh. Jadi kalau emangnya dia bisa ketemu, kok bisa tahu sifat-sifat Tuhan? Lah ini kadang. Ya, jadi wajib Allah itu bersifat qidam, atau qidam itu asalnya kan qidam itu punyanya makhluk atau punya Tuhan punya. Lafadz qidam itu nisbatnya kepada Allah atau kepada makhluk? Kalau nisbat qidam itu kepada Allah, nggak akan ditambahin tiada. Qidam itu aslinya punya makhluk, kemudian dinisbatkan kepada Allah, maka ditambahkan dengan tiada, dimaknai dengan tiada permulaan, gitu loh. Kalau itu nisbat kepada Allah, yang nggak ditambahin dengan tiada, kayak kudrat, irodat, itu artinya bagi Allah. Maka qidam itu nisbatnya kepada makhluk, ketika mau dinisbatkan kepada Allah, ditambahkan dengan makna nafi, gitu loh. Jadi semua sifat-sifat salbiyah itu dinisbatkan kepada Allah, sama dengan satu. Satu itu ya nisbat kepada makhluk. Lah kalau mau disebutkan kepada Allah, bagaimana dimaknai, gitu dong.
Satunya bukan kumpulan, bukan pisahan. Bukan, oh Tuhan mah bukan satu. Sama sih ngomong Tuhan bukan kidam nanti. Gitu loh. Kalau kita ngomong Tuhan bukan satu, sama dengan ngomong Tuhan bukan kidam. Lah bukan satu apa? Ya, gimana terus malah? Ya, jadi wajib Allah bersifat kidam. Kalau nggak kidam, ya sebaliknya namanya dia baru. Karena perkara itu cuma dua, berawal atau tidak berawal. Terus wadalilu ala dalika, dan dalilnya Allah itu kidam apa? Anahu subhanahu wa ta'ala kana hadisan. Lau kana hadisan lahtaja ila muhdisin. Kalau dalilnya pakai kias namanya. Kalau Allah itu tidak kidam, berarti dia baru. Kalau Allah itu baru gimana? Lahtaja ila muhdisin, ya pasti perkara baru dia butuh pada yang menciptakan. Apa buktinya perkara baru butuh pada yang menciptakan? Apa buktinya? Udah kita bahas kemarin di sifat wujud, bahwa perkara yang tadinya nggak ada terus jadi ada pasti butuh diciptakan. Karena dia derajatnya apa? Seimbang. Perkara yang seimbang tidak akan bisa menentukan dirinya. Jadi jelas perkara yang baru pasti butuh diciptakan. Nah kalau Tuhan diciptakan, penciptanya siapa? Tuhan lagi. Nah kalau tiap Tuhan diciptakan, berarti akan terjadi tasalsul dong, terus menerus. Wa muhdithuhu, dan penciptanya itu ma'afardihi hadisan yahtaju ila muhdisin, maka pasti dia akan butuh lagi pada pencipta yang lain. Wahakadha, maka kalau demikian fayalzamu, maka lazimnya apa? Imma daur wa imma tasalsul. Akan terjadi sesuatu yang tidak ada keputusannya, baik itu terjadinya daur ataupun tasalsul. Wa kullu minad dauri wa tasalsuli muhalun, dan apapun yang mengarah kepada daur dan tasalsul itu hukumnya mustahil. Fama ada ilaihi wahidin minhuma fahuwa hudusullahi ta'ala. Maka apapun yang menunjukkan kepada salah satu dari keduanya, maka ketika Allah dinisbatkan demikian, maka Allah pasti baru, dan itu namanya mustahil. Wa idza istihala hudutsuhu, dan apabila mustahil barunya Allah, wajaba ayyakuna qadiman wa huwal matlub, maka pastilah Allah itu qadim, dan inilah yang kita tuju, ini yang kita cari untuk bisa jadi kesimpulan bahwa Allah pastilah sesuatu yang qadim. Terus kita akan bahas wa amma dauru, apa sih daur itu? Daur itu bahwa tawaqufu wujudi kulli minasyai'aini ala wujudil akhor. Yang namanya daur itu bergantungnya keberadaan masing-masing dari dua perkara kepada perkara yang lain. Fayalzamu anna kulla minhuma wujida qabla wujudi sababihi. Fayalzamu ayyujada qabla wujudi dzatihi wa huwa dhahirul butlan. Maka kalau dor itu mungkin saja terjadi, dor itu kan contohnya seperti apa? Ayam dari telur.
telur dari ayam, ayam dari telur, telur dari, terus muter tuh. Apa kesimpulannya? Nggak ada gitu loh. Lah apa yang membuat sesuatu yang dor itu mustahil apa? Yang membuat dor itu mustahil adalah akan terjadi adanya apa? Adanya dua perkara ini telah ada sebelum wujudnya si sebab. Jadi kan tiap-tiap akibat itu dimunculkan oleh sebab. Aksi menimbulkan reaksi. Kalau ada aksi akan muncul. Nah, ini tiba-tiba ada reaksi lebih dulu ada daripada aksi, gitu loh. Reaksinya muncul, aksinya belum muncul, gimana sih gitu loh. Akal nggak menerima keadaan ada sebuah akibat muncul lebih dulu daripada si sebab. Di mana-mana itu sebabnya muncul baru akibatnya muncul. Ini ada akibat muncul duluan baru sebabnya belakangan, gitu loh. Maka ini nyata kebatalannya, gitu loh. Falau qulna innal ilaha alladzi tawaqqafa alaihi wujudul alam, tawaqqafa wujuduhu ala alami lazima anal alam qad wujida qabla wujudil ilah alladzi kana sababan wujudihi wa yalzamu ayyakuna wujidal alam qabla wujudi dzatihi wa huwa dhahirul butlan. Digambarkan begini, yang namanya alam itu muncul sebabnya diciptakan oleh Tuhan, ya kan? Alam itu muncul diciptakan oleh Tuhan. Lah, kok tiba-tiba dia jadi Tuhan disebabkan oleh adanya alam? Padahal alam sendiri butuh kepada Tuhan. Bagaimana kok kemudian Tuhannya butuh sama alam, gitu loh. Maka akan terjadi alam itu yang belum ada wujudnya, yang belum ada fisiknya, tapi dibutuhkan oleh yang lain. Bagaimana mungkin ada akibat dibutuhkan oleh sebab? Oke, tadi ayam itu menjadi sebab adanya telur. Karena ada ayam, muncullah telur. Kok tiba-tiba si ayam butuh sama telur? Berarti telur yang belum dimunculkan oleh si ayam bisa memunculkan ayam. Gimana cara munculinnya, gitu loh. Wong telurnya aja belum muncul, kok tiba-tiba si ayam bergantung sama telur. Sama dengan tadi, alam ini bergantung sama Tuhan. Kok tiba-tiba Tuhan juga bergantung sama alam, padahal si alamnya belum diciptakan. Bagaimana barangnya belum diciptakan kok bisa dibutuhkan oleh yang lain, gitu maksudnya. Jadi akal nggak bisa menerima adanya akibat muncul lebih dulu tanpa adanya sebab. Kenapa? Karena barangnya belum muncul. Barangnya belum muncul kok bisa membuat yang lain butuh kepada dia. Ini nggak makul, gitu. Jadi jelas yang namanya daur sesuatu yang batal, dan kebatalannya jelas. Perkara yang belum ada fisiknya, belum ada wujudnya, kok tiba-tiba dibutuhkan oleh yang lain, gitu loh. Ya, itu batal yang pertama, namanya daur. Yang kedua, wa amma tasalsulu, adapun tasalsul, fahuwa tarattubu umurin
wa ta'aqubuha fi janibil azali la nihayatan laha. Tasalsul itu apa? Runtutan sebab akibat beberapa perkara yang dia terjadi terus menerus sampai azali dan tidak memiliki ujung. Kalau tadi kan sebab akibat yang berputar, kalau sekarang sebab akibat yang beruntun tapi tanpa ada ujungnya sampai dengan azali. Itu namanya apa? Tasalsul. Wa innama hakamal aklu, maka kalau demikian akal menetapkan bistihalatihi dengan kemustahilannya, li'annahu yalzamul muhal, karena sesuatu yang terus menerus sebab akibat tanpa ada habisnya itu kata akal muhal. Wa ma yalzal muhal yakunu muhal, apapun yang mengarah pada hal yang mustahil maka itu sesuatu yang mustahil terjadi. Perkara yang nggak bisa dipahami oleh akal, nggak bisa ditemu oleh akal namanya mustahil. Bagaimana mustahil? Perkara yang mustahil bisa memunculkan sesuatu, sedangkan perkara mustahil itu perkara yang nggak mungkin terjadi. Bagaimana ada sebab perkara mustahil bisa menjadi sebab kemunculannya yang lain, sedangkan dia perkaranya mustahil. Kemudian apa yang jadi alasan tasalsul itu tidak mungkin terjadi menurut akal? Wa qadzakarul ulama li bayani istihalati tasalsuli iddatan adillatin nadhkuru minha huna ma yazhalu fahmuhu. Maka ulama telah menuturkan penjelasan mengenai kemustahilannya tasalsul dengan beberapa dalil. Dan di sini kami akan menuturkan dalil yang mudah dipahami biar kamu jelas bahwa tasalsul itu mustahil terjadi. Gimana? Di antaranya dalilnya adalah ada dalil yang banyak sebenarnya, tapi kita ngambil salah satu dalil yang paling mudah. Jangan pakai dalil yang ada yang lebih ruwet, lebih repot, tapi juga membatalkan sesuatu tasal. La syakka annal akla yahkumu qat'an. Sungguhnya akal itu menetapkan secara pasti bi anna syai', bahwa sungguhnya sesuatu itu alladzi yakunu mahsuron baina hasiraini la budda ayyakuna mutanahiyan wajtama'u kaunihi mahsuron baina hasiraini wa kaunihi ghaira mutanahin muhalun. Sesuatu, ini digambarkan, sesuatu yang berada di antara dua batas itu pasti memiliki ujung. Keadaan terapit di antara dua pembatas sekaligus tidak memiliki ujung, itu hukumnya mustahil. Sesuatu yang muncul di antara dua pembatas, sesuatu yang muncul di antara dua pembatas itu pasti memiliki ujung. Nah, kalau ada sesuatu muncul di antara dua pembatas tapi nggak memiliki ujung, akal nggak bisa memahami itu. Bagaimana sesuatu yang dibatasi kok dia tidak terbatas, gitu loh. Falau kana tasalsul jaizan lah.
andai tasalsul itu mungkin terjadi, lasa golana anafridho khoto ini yakhrujani min nuktotin bisurotin sako. Ini mau digambarkan oleh musonef. Andai tasalsul itu mungkin terjadi, maka kita boleh membuat gambaran dengan bentuk apa? Adanya dua garis yang berangkat dari satu titik dalam bentuk dua garis yang membentuk segitiga. Satu titik memunculkan dua garis yang kemudian membentuk segitiga. Bisuratin syaqqa kasyaklil musalafin dahibaini ila ghairihi nihayatan fa ajza'uhuma bimanzilati umuril mutarattibatin muta'akibatin fi janibil azali ghairu mutanahin. Maka dua garis itu terus memanjang tanpa batas. Kemudian jari-jari dari dua garis itu diposisikan sebagai sesuatu yang beruntun sebagai sebab dan akibat pada zaman azali tanpa batas. Suatu yang memanjang, kemudian muncul garis-garis yang menjadi sebab akibat yang beruntun. Dari garis yang paling kecil menyebabkan munculnya yang atas terus beruntun tanpa ada batasnya. Sesuatu yang tanpa batasnya muncul sebagai sebab akibat yang dibatasi oleh dua tepian garis. Sampai pikun nanti nggak bakal paham ini kalau nanti nggak dikasih sebuah penggambaran. Kemudian sumalana an-nafridho al-masafatil lati baina hadainil khotoini wa ta'tabiruhuma khututon tamtaddu wa tatula kullama imtaddal khotoni wa taba'ada. Kemudian kita mengasumsikan ruangan di antara dua garis tersebut kita buat menjadi garis-garis yang akan bertambah panjang setiap kali dua garis tepinya itu tambah memanjang dan menjauh. Kita gambarkan umpamanya dua garis tepinya itu terus manjang terus tambah gede. Tapi si beruntun ini yang di tengahnya isinya juga terus bertambah. Ini gambaran asumsi yang bisa kita bayangkan atau bisa kita bikin sebuah penggambaran. Maka fa'idha qulna bi adami tanahil khoto ini, jika kita berpendapat tidak terbatasnya dua garis tepi, yalzamu minhu adamu tanahi masafatin bainahuma. Konsekuensinya ruang yang kita asumsikan sebagai garis-garis yang mengisi itu juga tidak terbatas. Fala buddha antatanahya ila khattun min tilka khututin ghairu mutanahin wal halu annahu mahsurun baina hasiraini wa huma khattani. Maka ruang ini mau tidak mau pasti berujung pada salah satu garis-garis yang tadi tidak berujung itu.
Wa qad taqaddama annal miqdaro alladzi yakunu mahsuron baina hasuraini la budda ayyakuna mutanahiyan. Wajtima'u kaunihi mahsuron baina hasuraini wa kaunihi ghairu mutanahin muhalun. Fama ada ilaihi wa huwa ada mutanahil khattaini alladzi faradnahu fihi tasalsulu yakunu muhalan. Maka kesimpulannya apa yang kita gambarkan di atas, bahwa ukuran yang terapit oleh dua pembatas pasti memiliki ujung. Keadaan terapit oleh sesuatu yang terbatas, dua pembatas sekaligus tidak memiliki ujung adalah hal yang mustahil. Dan sesuatu dalam hal ini adalah tidak berujungnya dua garis tepi yang tadi kita asumsikan sebagai tasalsul yang mengantarkan pada keadaan mustahil, maka juga merupakan sesuatu yang mustahil. Jadi kalau mau digambarkan, sesuatu yang berada di alam ini sesuatu yang keadaannya terapit oleh sebuah garis. Kita ini nggak bisa menggambarkan bahwa jagat ini adalah wadah yang tidak terbatas, nggak bisa. Nyatanya jagat ini terbatas. Sesuatu yang terbatas kemudian diisi perkara yang tidak terbatas, itu kata akal mustahil. Apa gambaran mustahilnya? Gambaran mustahilnya ketika wadahnya itu terbatas, nggak mungkin diisi sesuatu yang tidak terbatas. Alam ini, jagat ini sesuatu yang terbatas. Bagaimana sesuatu yang terbatas diisi perkara yang tidak terbatas? Terjadi apa? Nanti nggak usah kesono, ini gambaran ini gelas saja. Hah? Ini gelas diapit oleh dua garis. Andai ini gelas itu memanjang terus, tapi diisi perkara yang nggak terbatas, terjadi apa? Luber. Lah kalau isinya luber, terus mau ditampung sama siapa? Wong semuanya sebab akibatnya ada di dalamnya sesuatu. Kalau sebab akibat yang ada di dalam sesuatu nggak tertampung lagi, terus kemana dia? Dia akal nggak menerima perkara yang tasalsul, yang tidak ada habisnya, tapi dia dalam wadah yang terbatas. Oh, ini wadahnya nggak terbatas. Mana wadah yang nggak terbatas? Semua wadah terbatas. Kok diisi sesuatu yang nggak terbatas, maka yang terjadi akan luber. Maka alam ini nggak mungkin ada sebab akibat yang terus menerus tanpa ada habisnya, sedangkan jagat ini isinya sesuatu yang terbatas. Maka akal menolak perkara tasalsul itu mungkin terjadi, kata akal mustahil. Kenapa? Ketika dia luber, sisanya sebab akibat akan muncul di mana dia? Faba'da bayani, setelah kamu menjelaskan tentang ini sudah punya gambaran di mana kebatalannya dor dan di mana kebatalannya tasalsul. Dor mustahilnya karena sesuatu akibat yang belum punya wujud dibutuhkan oleh si sebab. Tasalsul mustahilnya sesuatu yang ada pada perkara yang terbatas, muncul perkara yang tidak terbatas, maka akan jadikan luber.
dia akan nggak tertampung lagi. Ketika nggak tertampung, akan kemana wujudnya perkara-perkara tersebut. Jadi akal menolak adanya dor dan tasalsul. Maka keduanya adalah muhalun. Yathbutu anal ilah alladhi huwa mujidul alam la yajuzu ayyakuna hadisan. Maka Tuhan sebagai pencipta alam tidaklah mungkin dia itu perkara yang baru, an syai'in ahor, yang dia itu diciptakan oleh yang lain. Wa illa, kalau itu terjadi, yalzamu daur, akan terjadi daur fima laukulna inna wujudal ilah mutawakifun ala wujudil alam. Akan terjadi daur kalau kita katakan wujudnya Tuhan bergantung kepada wujudnya alam. Alamnya butuh kepada Tuhan. Kok Tuhannya butuh sama? Nah ini Tuhan yang butuh sama alam ini, alamnya alam yang mana? Sedangkan alamnya belum diciptakan. Bagaimana kok alam yang belum diciptakan bisa dibutuhkan oleh Tuhan? Maka itu namanya daur. Awit tasalsul, atau kalau Tuhan itu baru, kemungkinan yang kedua adalah tasalsul. Fima laukulna inna wujudal ilah mutawakifun ala wujudi syai'il akhor. Maka Tuhan itu butuh pada wujudnya Tuhan yang lain. Wa syai'ul akhor, dan syai' yang lain itu mutawakifun alal akhor, butuh pada yang lain lagi. Wa hakadha ila ghairi nihayah, sampai enggak ada ujungnya. Wa kullu minad daur wa tasalsul muhalun. Maka keduanya ditolak oleh akal apabila Tuhan itu baru. Jadi untuk membuktikan Tuhan mustahil baru, gandengannya adalah yang akan terjadi daur dan tasalsul. Sedangkan kita udah bisa membuktikan daur dan tasalsul mustahil terjadi. Mau nggak mau diputuskan, Tuhan pasti bukan perkara yang baru. Kama taqaddama fama yu'addi ila wahidin minhuma wa huwa yakunul ilah hadisun mutawakifan ala ghairihi yakunu muhalan. Maka itu semuanya apa? Mustahil. Kalau Tuhan itu baru dan kemungkinan akan daur dan tasalsul, keduanya mustahil terjadi. Apa kesimpulannya? Wa idza istahala hudutsuhu, kalau kamu sudah bisa memustahilkan kebaruannya Tuhan, wajaba ayyakuna qadiman, berarti Tuhan wajib qadim. Kenapa kok begitu? La wasitotan bainal hudusi wal qidami, karena nggak ada tengah-tengah antara baru dan qadim. Wa wujubu qidamihi, maka wajib qidamnya Allah subhanahu wa ta'ala, wastihalatu hudusihi, dan mustahil barunya, wa huwal matlub. Inilah hasil kesimpulan yang bisa kita datangkan dari menunjukkan kebatalannya daur dan tasalsul. Jadi kalau selama ini kita ngaji, oh pokoknya kalau nggak qidam ya baru, kalau baru daur dan tasalsul. Nah, kemustahilan tasalsulnya di mana? Maka di kitab ini dijelaskan, ini loh kemustahilan daur dari arah ini, kemustahilan tasalsul dari arah ini. Ya keduanya nggak mungkin terjadi. Kalau keduanya nggak mungkin terjadi, berarti mau nggak mau Tuhan nggak mungkin baru. Kan cuman kemungkinannya dua kan? Andai Tuhan baru, dia butuh sama satu perkara, atau dia butuh pada perkara-perkara yang banyak. Dua-dua kemungkinannya. Dan keduanya yang daur dan tasalsul sudah kita buktikan itu mustahil terjadi.
Summa kemudian ba'da thubuti qidami ta'ala, setelah akal kita bisa menetapkan subut atau tetapnya sifat qidam bagi Allah Subhanahu wa taala, wastihalati hudutsihi, dan kemustahilan barunya, nagulu, kita akan mengatakan inna qidamahu subhanahu wa taala lidzatih, maka qidamnya Allah adalah qidam yang karena dirinya sendiri. Memang zatnya itu tidak ditemukan ketiadaannya, nggak ada awal ketiadaan bagi wujudnya, gitu loh. Nah, ketiadaan awal, ketiadaan Adam bagi wujudnya di awal itu ya dari zatnya sendiri, bukan karena dibikin oleh yang lain. Walaisa qiddamuhu li ghairi, dan bukan qidamnya Allah itu karena dibuat oleh yang lain. Bimakna, dengan yang dimaksud anna amron akhor iqtada wujudahu, bahwa ada wujud yang lain yang memicu qidamnya Allah. Kalau qidamnya Allah dipicu disebabkan oleh wujud yang lain, maka konsekuensinya apa? Li'annahu law qila bi'annahu qadimun li ghairihi, kita akan mengatakan begini, kalau qadimnya Allah itu disebabkan oleh yang lain, lan taqolal kalam, maka kita bisa mengatakan ila dzalikal ghair wa yuqalu hal huwa qadimun li dzatihi aw li ghairihi, maka yang membuat qadimnya Allah itu dia qadim juga dari dirinya sendiri atau qadim dari yang lainnya lagi, gitu loh. Allah qadim. Allah qadim. Oh, qadimnya Allah itu enggak dari dirinya sendiri, itu dibuat oleh yang lain. Oh, yang lain qadim juga. Qadim juga. Lah qadimnya yang lain dari dirinya atau yang lain lagi? Yang lain ya namanya tak salsul lagi kalau begitu. Maka falam yabqa illa qaulu bi anna qadima lidatihi. Maka fayalzamu tasalsul, maka itu akan terjadilah tasalsul wa huwa muhalun. Falam yabqa, maka tidak ada yang tersisa lagi illa qaulun, kecuali mengatakan bi annahu, sungguhnya Allah itu qadimun lidzati, qadimnya dari dirinya sendiri. Ay annahu laisa mustanadan ila qidamihi ila siwahu, bahwa qidamnya Allah itu tidak bergantung, nggak bersandar kepada wujud yang lain. Gitu dong. Itu namanya qidam dzati, gitu loh. Adapun kalau qidamnya yang lain, qidamnya alam, boleh alam dikatakan qidam, tapi qidamnya bersandar pada yang lain. Namanya qidam yang bersandar pada yang lain, artinya dulu yang dia terkena zaman, yang ujungnya tetap ada permulaannya. Karena apa? Karena qidamnya bersandar kepada wujud yang lain. Kalau kamu ngomong, oh itu kan matahari dari dulu, bulan dari dulu, bumi dari dulu. Iya, dari dulu itu bukan dia bergantung pada dirinya sendiri, tapi dari dulunya bergantung pada yang lain. Siapa yang digantungi? Allah. Lah Allah itu yang qadimnya Allah tidak bergantung pada yang lain, maka selesai, gitu loh. Terjawab bahwa yang memunculkan dulunya matahari, dulunya bumi, dulunya itu Allah. Yang dulunya Allah itu tidak bergantung lagi pada yang, selesai, gitu loh. Enggak, wajiblah kita simpulkan bahwa selainnya Allah, kalau mau dikatakan qidam, qidamnya bergantung pada yang lain. Adapun qidamnya Allah tidak bergantung pada yang lain. Kalau qidamnya Allah bergantung juga sama yang lain, terjadinya apa?
tasalsul atau dor, dan dua-duanya mustahil. Jelas, selesai kita bahas sifat qidam. Dengan paham ini, maka kamu paham bahwa kamu mengimani keberadaannya Tuhan, keberadaannya Allah, sudah nggak lagi karena katanya yang lain. Kamu iman kepada Allah karena kamu nemu dalil bahwa memang Allah harus qadim. Kalau ada Tuhan yang disembah nggak qadim, mustahil dia Tuhan. Tuhan, cirinya utamanya setelah ngomong wajibul wujud, yang kedua wajib qidam. Qidam sebenarnya sudah masuk di wajibul wujud. Kenapa kok dibahas lagi di sini? Untuk menjelaskan status wajibul wujud, biar kamu danta. Oh, yang namanya wajibul wujud, wujud yang nggak pernah ada tiadanya, berarti wujudnya tidak pernah ada Adam sebelumnya, dan nanti tidak ada Adam setelah. Itu menjelaskan wajibul. Kalau cuma Tuhan yang wajibul wujud, nanti ada kader. Maka ulama menjelaskan agar lebih menjadi ciri yang utama bahwa Tuhan harus sifatnya demikian. Mudah-mudahan ini semua mengantarkan kita keluar dari taklid. Kita iman kepada Allah dengan dalil, yang iman kita bisa menjadi iman yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi jalan kita selamat dunia sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hadiniyah wa ala niyatin salahu ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna fi annana tarabna wa annana asrabna ala ladha ashrabna fatub alaina tawbah asili kulli hawbah wa solana aurati wa amini raati wa ufili walidina rabbi wa mauludina walali walehwani wa sairil hillani wa kulli dima'abah awjiratina suhbah wal muslimina anma. Amin Rabbi isma fadlan wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nadha bi kulli suli sallam wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi Idada tazi suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.